Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Santapan Rohani kita, Sarota dari Jemaat Silo Campagaya pada edisi Kamis 29 Mei 2025. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan dan pendengar setia Sarota dari Jemaat Silo Campagaya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini. Melandasi seluruh kegiatan kami pada pagi hari ini, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Perlengkapi kami semua ya Tuhan. Demi Kristus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini dari Lukas pasal 2 ayat 25 sampai dengan 38. Firman Tuhan demikian. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Panuel dari suku Asyir. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema yang kita renungkan pada pagi hari ini dalam bacaan kita yaitu perjumpaan yang menyukacitakan. Perjumpaan yang menyukacitakan. Ketika dalam kehidupan ini kita mengharapkan untuk berjumpa dengan seseorang
yang sangat kita rindukan dan itu terwujud, maka muncul rasa bahagia yang besar. Entah itu berjumpa dalam suasana suka maupun duka, jika perjumpaan itu saling merindukan, pasti akan membawa sukacita dan rasa bahagia. Sebaliknya, jika kita berjumpa dengan orang yang tidak diharapkan, maka yang terjadi yaitu saling cuek dan masa bodoh. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, perjumpaan itu jugalah yang dirasakan oleh Simeon ketika berjumpa dengan Yesus saat kedua orang tuanya datang ke bait Allah untuk menyerahkan Yesus kepada Tuhan. Ini bukan sekedar perjumpaan yang tidak disengaja, namun hal ini telah dinubuatkan Roh Kudus kepada Simeon bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ini dalam pembacaan kita tadi pada ayat yang ke-26. Simeon memuji Tuhan atas perkara mulia yang terjadi bagi dirinya, di mana pujian Simeon jika di dalam bahasa Latin disebut nunc dimittis, yang berarti sekarang biarlah aku berpulang. Perjumpaan itu membawa juga pada suatu rencana Allah yang luar biasa, bahwa melalui Yesus ada janji pembebasan bagi bangsa Israel. Allah berkenan bagi umatnya yang hidupnya benar dan saleh untuk suatu karya yang mulia. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika Simeon bersyukur karena telah berjumpa dengan Yesus yang telah dijanjikan itu, ia pun memuji Allah atas perjumpaan yang menyukacitakan itu. Begitupun kita umatnya, sekalipun tidak berjumpa secara langsung dengan Yesus, namun lewat firman-Nya Tuhan mau menyapa dan berjumpa dengan kita. Karena itu, sambutlah Tuhan dengan kerendahan hati, hiduplah taat dan benar, serta hidupilah firman-Nya, maka Tuhan pun akan berkenan memberkati hidup kita. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita berdoa. Betapa kami bersyukur ya Bapa di sorga, Tuhan yang empunya kehidupan kami ini. Pada pagi hari ini dimungkinkan kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, lewat sarota dari Jemaat Shilo Campagaya. Berkati ya Tuhan firman-Mu yang telah baru kami dengarkan, sehingga firman itu boleh kami berlakukan di dalam kehidupan kami masing-masing, dimanapun kami berada ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa akan seluruh anggota Jemaat Shilo Campagaya dan pendengar setia sarota dari Jemaat Shilo Campagaya dimanapun mereka berada. Tuhan, berkati dalam segala tugas dan tanggung jawabnya pada hari ini, bahkan di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Beberapa saudara-saudara dan orang tua kami
dalam jemaat Silo Cempagaya yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan melawat mereka sehingga boleh memperoleh pemulihan yang asalnya daripadamu ya Tuhan. Yang dalam pergumulan, Tuhan tolong mereka sehingga boleh keluar dari pergumulan yang mereka alami. Yang bekerja, Tuhan berkati dalam pekerjaan masing-masing. Yang mencari pekerjaan, Tuhan tunjukkanlah pekerjaan yang diberikan anak-anak kami yang sedang menuntut ilmu, baik di tingkat SD, SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi. Tuhan tolong mereka sehingga mereka boleh menuntut ilmu seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Dan Tuhan menolong kami semua dalam berbagai keadaan kehidupan kami masing-masing, di tempat kami masing-masing ya Tuhan. Tuhan berkati kami semua, dan kiranya Tuhan mendengarkan doa kami ini ya Tuhan, yang kesemuanya kami bawa dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini lewat santapan rohani kita dari Jemaat Silo Cempagaya. Sampai jumpa, Tuhan memberkati kita. Amin.